kedepannya seperti apa, karena kualifikasi Piala Asia untuk gue jauh lebih penting. Kan gue selalu bilang level kita itu sudah Asia, bukan AFF. AFF dibutuhkan untuk hal seperti ini, apalagi dengan pelatih. Halo Boboto, salam dunia. Ketemu lagi di channel One Leg Sport, rumahnya informasi dan cerita paling panas seputar Persib Bandung dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin udah sering lo lihat, tapi jarang benar-benar kita kupas dalam, tentang pemain Persib Bandung yang terus-terusan menjadi sasaran tetangga. Bukan karena salah oper, bukan karena salah blunder fatal, tapi karena mereka datang dari suatu klub yang salah di mata sebagian tetangga. Bayangin bro, berdiri pakai jersey timnas, lagu Indonesia Raya berkumandang, hati lu sangat bergetar, pengen bikin bangga keluarga, kota, dan negara. Tapi yang lu terima, komentar pedas, hujatan brutal, dan cibiran yang menyakitkan mental. Semua itu bukan karena performa lo di atas lapangan, tapi karena emblem di dada kiri saat lo bermain di suatu klub. Main buat negara, tapi dihujat karena klub. Ini cerita yang tidak asing buat para pemain Persib Bandung saat bermain untuk Timnas Indonesia. Dan hari ini kita bakal buka semuanya, tanpa filter, tanpa basa-basi. Jadi jangan kemana-mana. Mari kita kupas tuntas di video ini. Yes, it was very unfortunate, and also that's not an excuse, but it's unfortunate that those players had an injury and that I had to change. Pasca melawan Jepang, Fethi Klaifat mempercayakan Beckham Putra sebagai starter saat Indonesia bermain lawan Jepang di Stadion Panasonic, Suita Osaka dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beckham bermain sepanjang babak pertama dan performanya sangat cukup stabil meskipun Indonesia sempat kebobolan beberapa gol. Tapi di awal babak kedua dia ditarik keluar dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand, dan setelah itu Indonesia kebobolan 3 gol tambahan hingga skor akhir 6-0. Lucunya, tetangga justru menghujat Beckham Putra, padahal dia sudah tidak bermain saat kebobolan tambahan itu terjadi. Beckham Putra bahkan mendapat cemohan meski mendapat sorotan positif dari media Jepang yang justru menyanjung aksinya dan menyebutnya anak kesayangan Klaifat. Ini bukti bahwa hujatan datang bukan karena performanya, tapi karena klub asalnya. Selain Beckham Putra, ada juga Robby Darwish pasca tampil sebagai benteng kokoh di lini tengah Timnas Indonesia U23 semifinal AFF U23 2025 melawan Thailand di Stadion GBK, Jakarta. Pertandingan berakhir 1-1 setelah waktu reguler plus babak tambahan, dan akhirnya Indonesia menang adu penalti 7-6 untuk melaju ke final. Robby jadi sorotan selama pertandingan. Dia aktif menyuplai umpan, tackle disiplin, dan sempat mendapatkan kartu kuning saat kerja kerasnya menahan hanjatan serangan lawan. Tapi di adu penalti, salah satu momen paling tegang, Robby Darwish maju sebagai algojo dan sayangnya gagal mencetak gol. Tendangannya ditepis oleh kiper yang membuat sebagian netizen langsung menyerangnya dengan hujatan keras. Padahal kondisi timnya menang dan lolos ke final. Penampilan Robby sepanjang turnamen sangat konsisten. Bahkan beberapa media menyebutnya sebagai man of the match pasca lawan Filipina sebelumnya. Namun justru karena berasal dari Persib, hujatan pun langsung mengarah padanya. Jadi bukan soal dirayakan sebagai pemain yang bantu Indonesia lolos ke final, dia malah dijadikan kambing hitam oleh para tetangga. Semua ini bukan soal performa di atas lapangan, tapi soal citra anti Persib yang terus menempel di dirinya. Ini bukti bahwa rivalitas klub bisa menguburkan esensi cinta negara dan menghancurkan mental atlet muda kita. Sejak era Julham Jamrun, Febri Haryadi, dan Gian Zola hingga Beckham Putra dan Robby Darwish, nama-nama dari Persib Bandung kerap menjadi sasaran empuk media sosial. Apapun performanya, bagus ataupun biasa, komentar pedas selalu menunggu. Sementara dari pemain klub lain, sering mendapat perlindungan emosional dari netizen. Ini bukan soal kritik teknik,
tapi soal simbol klub yang dipandang musuh oleh sebagian fans. Kekerasan opini sudah jadi budaya negatif yang harus dihentikan. Dan dari sini kita bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa tekanan terhadap pemain klub, terutama yang berasal dari Persib Bandung, seolah-olah gak pernah padam sekali setiap kali mereka membela timnas Indonesia. Tidak peduli sejauh apa kerja kerasnya, berapa kali latihan mereka mati-matian, kalau hasilnya gak sesuai ekspektasi netizen ataupun tetangga, mereka akan jadi sasaran empuk. Ini bukan soal sekedar soal performa di atas lapangan, tapi lebih ke arah stigma bahwa pemain Persib Bandung seakan-akan gak layak berseragam Garuda. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Bayangin, Beckham Putra baru saja berusia 23 tahun, masih dalam proses berkembang, main di level tertinggi Asia lawan Jepang yang di peringkat pipanya jauh di atas kita, dan dia malah jadi sorotan hanya karena satu pertandingan. Apakah Fire dan Robbie Darwish, pemain muda yang sempat bawa Indonesia U23 ke final AFF, nampilannya yang sangat luar biasa, sempat susah ditembus lawan, tapi tetap saja karena embel-embel pemain Persib, dia juga gak aman dari hujatan. Ada rasa bahwa perjuangan mereka tuh tidak pernah cukup. Di saat pemain dari klub lain mendapat pembelaan, pemain Persib Bandung justru mendapatkan tekanan. Ini bukan cuma soal tentang bola, ini tentang bagaimana opini publik bisa jadi pedang bermata dua buat pemain muda yang sedang berjuang membanggakan Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus begini, terus menghujat pemain muda yang sedang berkembang hanya karena warna jersey klubnya? Atau kita mulai sadar bahwa untuk maju sebagai bangsa sepak bola, kita harus belajar memeluk perbedaan. Gak peduli dia berasal dari Persib, Arema, Persija, ataupun klub manapun. Kalau dia berdiri di bawah merah putih, dia adalah saudara kita. Beckham Putra, Robbie Darwish, dan banyak pemain muda lainnya butuh dukungan, bukan cemohan. Mereka butuh ruang untuk tumbuh, bukan dikecilkan. Kalau kita mau Indonesia berjaya di kancah Asia, bahkan dunia, kita harus mulai dari hal kecil, dengan saling percaya dan tidak menjadikan rivalitas klub sebagai alasan untuk saling menjatuhkan. Jadi bro, yuk tulis di kolom komentar menurut lo, kenapa stigma ini masih terus hidup? Apakah kita harus mengubah dukungan kita jadi lebih sehat dan positif? Dan jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan like, share, dan subscribe. Karena dari sinilah kita bangun komunitas sepak bola yang enggak cuma ngerti game, tapi juga punya hati dengan kemana-mana. Karena masih banyak kisah seru lainnya di One Like Sport. Hatur nuhun sudah menonton video ini.